وصحبه وأزواجه وذريته وعلى جميع المشاهدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة التاسعة والأربعون عن بعض الحكماء رضي الله عنه من عرف الله لم يكن له من الخلق لذة لأنه لم يحب غير الله ومن عرف الدنيا بأنها فانية لم يكن له فيها رغبة بل اختار الدار الباقية وعمل لها. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah at-tasiyah wal arba'un utawi nasihat kang nomor 49. Wal maqalah utawi nasihat at-tasiyah wal arba'un kang nomor 49 iku an ba'dil hukama setengah saking sebagiane pira-pira ahli hikmah. An ba'dil hukama iku saking setengah pira-pira ahli hikmah. Radhiya mugi-mugi ngridani Allahu subhanahu ta'ala anhu saking ba'dil hukama. Radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah ta'ala anhu saking ba'dil hukama. Man arrafallah man utawi sapane wong arrafa iku ngerti sapa man Allah ing Allah. Orang yang tahu, orang yang ngerti, faham kepada Allah. Man utawi sapane wong arrafa iku ngerti sapa man Allah ing Allah lam yakun mungkara ana lahu iku tetep kedue man ma'al khalqi dalam sertani makhluk. Ma'al khalqing dalam sertani makhluk ladzatun apa enak. Li'annahu krono sa'tuhuni man lam yuhibba iku ora demen sapa man. Lam yuhibba iku ora demen sapa man ghairallahi ing sa'liyane Allah taala. Ghairallahi ta'ala ing sa'liyani Allah ta'ala. Nasihat yang nomor 49 diceritakan dari sebagian ahli hikmah bahwa mereka mengatakan man arafallaha lam yakun lahu mal khalqi laddah. Orang yang sudah paham, ngerti, sudah tahu kepada Allah atau ma'rifat billah, maka lam yakun lahu mal khalqil laddah, maka dia itu tidak akan merasakan rasa nikmat sedikit pun ketika dia itu bersama seorang makhluk. Kalau sudah orang itu sudah al-arif billah, mengetahui terhadap hakikatullah, nikmatnya bersama Allah, ladzatnya bersama Allah, maka dia itu tidak akan pernah merasakan rasanya ladzah bersama makhluk. Jadi ketika sudah menjadi seorang al-arif billah, artinya menjadi hamba yang sesungguhnya, yaitu anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah kita itu melihat kepada Allah. Hamba yang sejati itu ketika beribadah kepada Allah, salat kepada Allah, semua amaliyah yang baik itu seakan-akan kita menghadap kepada Allah, seakan-akan kita melihat kepada Allah. Fa illam yakun yara fa innahu yarak. Bila memang kita belum bisa memandang zatullah, ya, maka kita beranggapan bahwa Allah Ta'ala itu seakan-akan mengintai kepada kita.
selalu mengawasi kepada kita. Itu hamba yang sejati, anta budallah ka'annaka tarah fa illam yakun yara fa innahu yarak. Jadi orang yang sudah mengetahui Allah, ma'rifat billah, al-arif billah, ibadahnya ikhlas. Orang yang ibadahnya ikhlas tidak karena manusia, artinya dia itu memang betul-betul ibadah kepada Allah, tidak menghiraukan dengan ibadahnya nanti apakah dia itu masuk surga ataupun masuk neraka. Orang itu tidak memikirkan terhadap yang lain. Artinya orang itu akan melaksanakan ibadah kepada Allah itu memang betul-betul ikhlas. Bukan karena dia itu melaksanakan ibadah, dengan ibadah tersebut bisa mengantarkan dirinya menuju surga. Orang yang ikhlas melaksanakan ibadah, maka jaminannya adalah masuk surga. Masuk surga itu sebenarnya mudah. Yang sulit itu menjadi hambanya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya, pertama Allah menyebutkan fadkhuli fi ibadi. Kalau ingin masuk surga yang menjadi hambaku, ya, masuklah dalam golongan hambaku. Baru ketika sudah melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, maka wadkhuli jannati. Ya. Jadi yang pertama disebutkan oleh Allah itu ya hamba. Jadilah hamba yang baik, hamba yang ibadur rahman, alladzina yamshuna fil ardi hauna. Ketika berjalan di dunia merasa tawadhu di depan orang lain, tidak merasa sombong. Dan juga ketika melaksanakan ibadah kepada Allah itu memang betul-betul ikhlas. Makanya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Bukan jannati dulu setelah itu ibadi. Akan tetapi Allah Ta'ala menyebutkan ibadi dulu. Jadilah hambaku yang memang betul-betul hamba. Artinya dia mengerjakan ibadah tidak tergantung orang lain. Baru setelah itu kalau sudah menjadi hamba yang baik, baru wadkhuli jannati, nanti akan dimasukkan oleh Allah kepada surga. Kadang kita ketika melaksanakan sholat itu masih ada ghairullah dalam hati kita. Jadi orang yang sudah paham ma'rifat billah kepada Allah, maka dia itu tidak akan merasakan laddah sedikit pun ketika dirinya itu bersama makhluk. Ya. Sekalipun bersama kekasihnya mungkin, ya, bersama orang yang sangat dicintai, kalau dia itu sudah paham ma'rifat billah, maka tidak akan merasakan rasa nikmat sedikit pun bersama kekasihnya. Karena orang yang sudah hatinya tertancap rasa khasyah kepada Allah dan mahabbah kepada Allah, rasa takutnya sehingga dia itu melaksanakan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankan semua larangannya, ya, maka dia itu akan merasa tahu dan faham terhadap Allah. Waman utawi sapane wong arafa iku ngerti sapa man. Waman utawi sapane wong arafa iku ngerti sapa man ad-dunya ing dunya. Ad-dunya ing dunya bi annaha kelawan sa'tuhune dunya. Bi annaha kelawan sa'tuhune dunya faniyatun iku rusak. Faniyatun iku rusak, lam yakun mongko ora ana lahu iku tetep kedue man. Lam yakun mongko ora ana lahu iku tetep kedue man fiha ing dalem dunya. Fiha ing dalem dunya raubatun apa demen. Raubatun apa demen. Bal balik ikhtaro milih sapa man
bal ikhtaru milih sapa man adaro ing omah al-baqiyah kang tetep atau kang langgeng, adaro ing omah al-baqiyah kang langgeng, wa amilalan nglakoni sapa man laha krana darul baqiyah, wa amilan lan nglakoni sapa man laha krana darul baqiyah. Dan orang yang tahu faham terhadap dunia, apa artinya bi annaha faniyah, bahwa dunia itu adalah fana, tidak akan kekal, tidak akan abadi. Orang yang sudah tahu terhadap bahwa dunia itu adalah akan segera sirna, maka lam yakun lahu fiha raubah, maka orang itu tidak akan merasakan senang sedikit pun kepada dunia. Kalau tahu orang itu sudah faham bahwa dunia itu adalah jifah, seperti daunnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menyampaikan bahwa ad-dunya jifah, dunia itu ibarat satu bangkai. Jadi kalau sudah orang itu tahu dan faham terhadap dunia, hinanya dunia, maka dalam hatinya orang itu lam yakun lahu fiha raubah. Dalam hatinya orang itu tidak akan merasakan senang atau cinta kepada dunia sedikit pun. Kalau sudah dia tahu bahwa dunia itu adalah akan sirna. Sekalipun hartanya banyak, kayanya luar biasa, kalau dalam hatinya tahu bahwa dunia itu tidak akan kekal dan abadi, maka dia itu akan tidak merasa senang sedikit pun kepada dunia yang dia miliki. Bahkan bal ikhtaru ad-darul baqiyah. Bahkan orang yang sudah tahu terhadap hinanya dunia, dia itu akan memilih ad-darul baqiyah, kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Nah, ketika sudah tahu memilih kehidupan yang kekal nanti di akhirat, wa amilalaha, dan dia itu mengerjakan semua amaliyah yang bisa mengantarkan dirinya kepada ad-darul baqiyah. Jadi orang yang tahu kepada dunia, hinanya dunia, bahwa dunia yang kita miliki itu akan tidak berguna nanti ketika kita berada di akhirat. Dunia yang sudah bertumpuk-tumpuk, uang yang sudah ratusan miliar misalnya, tapi ketika berada di akhirat tidak akan bisa uang yang kita miliki, dunia yang kita miliki bisa mengantarkan kita dengan kebaikan. Ketika orang itu sudah tidak cinta lagi kepada dunia, maka orang itu akan memilih kehidupan yang kekal dengan cara melaksanakan semua amaliyah yang bisa mengantarkan dirinya kepada akhirat. Jadi dunia yang kita miliki itu hanya bersifat sementara dan juga bersifat titipan dari Allah. Kalau kita bisa memfungsikan titipan itu dengan baik, maka kita nanti akan mendapatkan ridho dari Allah. Tapi sebaliknya, ketika dunia yang kita miliki digunakan tidak sewajarnya, dibuat membeli hal-hal yang kurang bermanfaat, maka nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi orang yang sudah faham kepada dunia itu akan sirna, tidak akan kekal. Kita memiliki uang yang ratusan ribu, ya, itu hanya beberapa saat akan hilang. Artinya apa? Ketika kita punya uang yang banyak, maka kita harus sebisa mungkin untuk menyimpan dan atau mensodakohkan kepada orang yang berhak. Kita memberikan sodakoh kepada masjid, kepada fakir miskin, itu menjadi simpanan kita, menjadi celengan kita ketika nanti kita berada di akhirat. Dan menggunakan hartanya dengan baik, itu akan juga mengantarkan dirinya nanti ke surga.
Waman utawi sapane wong arafa iku ngerti sapa man adallahi taala ing keadilane Allah taala. Waman utawi sapane wong arafa iku ngerti sapa man adallahi ing keadilane Allah taala. Lam yataqaddam mangko ora ngadhep ilaihi maring man al husuma apa pira-pira wong kang pira-pira musuh. Al husuma apa pira-pira musuh. Waman utawi sapane wong arafa iku ngerti sapa man adallahi taala ing keadilane Allah taala lam yataqaddam mangko ora ngadhep ilaihi maring man al husuma apa pira-pira musuh. Alam yukbilu tegesi ora ngadepi sapa al khusuma alaihi ing atase man. Li'annahu qarana sa'atuhune man kotaroka iku teman-teman ninggal sapa man al khusumata ing para padu. Li'annahu qarana sa'atuhune man kotaroka iku teman-teman ninggal sapa man al khusumata ing para padu. Orang yang sudah tahu terhadap keadilannya Allah, sifat adlullahnya sudah tahu orang itu, maka lam yataqaddam ilai al-khusuma, maka orang itu tidak akan dihampiri satupun di antara musuh-musuhnya. Ketika orang itu sudah bersifat adil, maksudnya menjadi pejabat, menjadi orang yang menjadi tokoh, itu ketika memutusi suatu permasalahan dengan keadilannya Allah, maka lam yataqaddam ilai al-khusuma, maka tidak ada satupun di antara musuh-musuhnya akan menghampiri orang tersebut. Karena apa? Karena dia itu sudah menghakimi atau mengadili sesuai dengan keputusan-keputusannya Allah, sesuai dengan syariat. Dan orang yang seperti ini, maka tidak akan dirinya itu dihampiri oleh musuh. Artinya dia itu tidak akan punya musuh kalau dia itu sudah bersifat adil kepada manusia. Kalau dirinya sudah adil ketika ada suatu permasalahan dan dia itu menghakimi dengan suatu keadilan, maka tidak akan dia itu mempunyai musuh. Ketika kita menjadi tokoh, menjadi orang yang terpandang, menjadi hakim, ya, maka hukumilah permasalahan itu atau hadapilah ketika ada suatu masalah dengan sesuai dengan keputusan-keputusan Allah, agar supaya kita terhindar dari suatu permusuhan. Ketika kita menghakimi, mengadili dengan sesuatu yang salah, maka banyak orang-orang yang berdatangan kepada kita untuk meminta pertanggungjawaban. Kalau kita menghakimi seseorang dengan tidak baik, menghakimi seseorang yang asalnya benar divonis salah atau yang salah divonis benar, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban nanti ketika di hadapan Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Kama qala kaya oleh dawu Al Hasan sapa Imam Hasan. Kama qala kaya oleh dawu Al Hasan sapa Imam Hasan rahimahullahu taala, rahimah mugi-mugi ngrahmatihu ing Imam Hasan Allah sapa Allah taala. Man utawi sapane wong arafa iku ngerti sapa man Allah ing Allah. Man utawi sapane wong arafa iku ngerti sapa man Allah ing Allah, orang yang faham arifat kepada Allah, al-arif billah, ahabbahu mongko demen sapa man hu ing Allah. Tapi waman arafa, waman utawi sapane wong arafa iku ngerti sapa man ad-dunya ing dunya, karihahu mongko sengit sapa man hu ing dunya. Mongko sengit sapa man hu ing dunya. Seperti juga disampaikan oleh Imam Hasan rahimahullah, orang yang sudah al-arif billah, orang yang sudah mengakui kehambaannya kepada Allah, maka ahabbahu,
maka orang itu memang betul-betul sangat cinta kepada Allah. Sangat tertanam rasa mahabbah, rasa sayangnya kepada Allah ketika dia itu timbul ma'rifat kepada Allah. Kalau kita tahu sudah kepada Allah, maka akan cinta kepada Allah. Wa man arafad dunya, orang yang juga tahu kepada dunia, kepada hinanya dunia, maka orang itu akan sangat benci dirinya kepada dunia. Ketika dia itu tahu bahwa dunia itu tidak ada gunanya, sekalipun kita memiliki uang yang begitu banyak, tapi tidak digunakan dengan baik, maka dia itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Orang yang sudah tahu, faham kepada dunia itu akan hina, ad-dunya jifah, maka dia itu akan tidak merasa senang sedikit pun kepada dunia. Itu ketika orang itu sudah cinta kepada dunia, itu berarti merupakan ra'su kullil khati'ah. Jadi asal dari semua kesalahan itu adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Wa qala lan dawa Syafi'i sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhiya mugi-mugi ngridani Allah subhanahu wa taala anhu saking Imam Syafi'i. Fama ora ana hiya utawi dunya. Juga Imam Syafi'i berkomentar dengan hinanya dunia dengan menciptakan dua syair nadham. Fama hiya mangko ora ana hiya utawi dunya illa jifah, angin iku bangkai. Illa jifah, angin iku bangkai mustahilah tur kang ngalih warna. Tur kang ngalih warna alaiha iku tetep ing atase jifah kilabun utawi asu hamamun na utawi sejone kilab ijtidabuha iku narik jifah fa in tajtanibuha mongko lamun narik sira ha ing dunya. Fa in tajtanibuha mongko lamun ngedoi sira ha ing dunya. Fa in tajtanibuha mongko lamun ngedoi sapa sira ha ing dunya kunta mongko ana sapa sira saliman iku wong kang selamat. Iku wong kang selamat li ahliha krana gawe rukun dunya. Li ahlina krana gawe rukun dunya wa in tajtadibuha lan lamun narik sira ha ing dunya. Wa in tajtadibuha lan lamun narik sira ha ing dunya nazaat ka mongko melawani ka ing sira. Nazaat ka mongko melawani ka ing sira kilabuha apa asune dunya. Bahkan Imam Syafi'i juga membuat syairan tentang hinanya dunia. Bahwa Imam Syafi'i menyampaikan fama hiya illa jifah mustahilah. Sebenarnya dunia itu ibarat suatu bangkai tapi sudah berubah bentuk. Bangkai yang sudah berubah bentuk. Bangkai ketika misalnya berubah menjadi uang, ya, itu sebenarnya aslinya itu adalah bangkai tapi berubah bentuk. Nah, ibarat satu bangkai alaiha kilabun, bangkai yang di situ tulang bangkai misalnya itu digigit seekor anjing, yang mana anjing tadi itu sudah menggigit kepada jifah yang ada yang ia pegang. Jadi menurut Imam Syafi'i bahwa
dunia itu adalah sebenarnya jifah tapi berubah bentuk. Yang namanya jifah, bangkai, itu dimakan oleh seekor anjing. Ya. Dan jifah tadi, bangkai tadi itu sudah ada dalam gigitannya anjing. Sudah ditarik oleh anjing. Tapi bila kamu menjauhi kepada jifah tadi, karena jifahnya sudah dimakan oleh anjing, sudah ada di hadapannya anjing, fa in tajtanibuha kunta, ketika kamu menjauhi kepada jifah tadi, ya, yang sudah menjadi santapannya anjing, maka engkau akan menjadi selamat, ya, karena kamu sudah berbuat baik kepada anjing tadi. Ketika kita menjauhi kepada dunia, maka kita akan menjadi selamat. Ya. Tapi wa in tajtadibuha naza'atka. Tapi sebaliknya ketika kita mengambil jifah, bangkai yang sudah ada dalam gigitannya anjing, ya, maka naza'atka kilabuha, maka anjing tadi akan menerkammu, ya, sampai kapanpun. Itu saking hinanya kepada dunia. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa dunia itu adalah jifah yang mustahilah, yang berubah bentuk menjadi uang, ya, menjadi kendaraan, menjadi rumah, ya. Dan hati-hati dalam menggunakannya. Kalau kita menjauhi kepada dunia jifah, ya, yang mana jifah itu diistilahkan sudah ada dalam genggamannya seekor anjing. Jadi dunia itu ibarat kita jifah yang ada dalam genggamannya seekor anjing. Kalau kita menjauhi bangkai yang sudah ada dalam genggamannya seekor anjing, maka kita akan menjadi selamat. Tapi sebaliknya, kalau kita mengambil sesuatu yang sudah ada dalam genggamannya anjing, naza'atka kilabuha, maka anjing tadi yang sudah menggenggam, yang kamu tarik jifahnya, itu akan menerkammu dan kamu akan diterkam sampai mati. Ya. Itu saking hinanya dunia. Kalau kita fokus mencari dunia misalnya, sampai kita lupa kepada keluarga, lupa kepada sholatnya, lupa kepada semua yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita sangat terlalu fokus kepada dunia. Ibarat kita ketika sudah mengambil jifah, bangkai yang sudah ada dalam genggamannya seekor anjing, maka anjing tadi yang sudah diambil jifahnya akan menerkam dirimu sampai nanti kamu akan mati. Nah, itu saking hinanya kalau kita itu cinta kepada dunia. Wal maqal al-khamsun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi fakihna wa fakih'alana wa qarabati lana fi dinina Rabbana Rabbi allim ladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih'alana wa qarabati lana fi dinina Rabbana علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه لنا وقرابات لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد.